Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin memberikan tutorial tentang cara bagaimana kita membaca data yang sudah direkam oleh Piranometer. Kebetulan Piranometer kita merekam data berbentuk bilangan heksadesimal ya, dimana bentuk datanya yang kita copy misalnya dapat dilihat pada file vari hari 3 ini ya, terdiri dari slave float dengan rumus appends-nya, kemudian di bawahnya adalah baris keduanya adalah respon ya. Jadi yang kita butuhkan adalah membaca nilai respon 8 digit ini, merubahnya kemudian dari bilangan yang namanya ini heksadesimal menjadi kembali ke dalam bentuk desimal. Baik, langkahnya sebenarnya sangat sederhana juga. Pertama kita lihat dulu bahwa kita butuh satu file yang berisi bahasa Visual Basic ya, untuk konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Nah, lalu apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah kita buka dulu satu file Excel ya. Kita buka dokumen Excel. Oke. Kita buka file Excel kosong. Ya, sudah terbuka file Excel. Nah, kemudian langkah kita adalah kita perlu agar dokumen Excel kita ini bisa merubah atau mengkonversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Nah, apabila dokumen Excel-nya sudah ada tambahan developer Visual Basic, maka tinggal klik di Visual Basic ini ya. Atau Visual Basic ini bisa juga didapatkan dengan menekan tombol Alt, Fn, dan F11 secara serentak ya. Nah, kemudian kita sudah bisa membuka Microsoft Visual Basic for Application-nya di dalam Excel. Kemudian kita klik File, kemudian kita Import File. Import, kita cari di mana kita letakkan dokumen tadi ya. Ini alpha, yaitu hex 2DECFL. Kita klik, kemudian kita open. Setelah itu kita buka sheet 1 ya. Ini masih kosong. Lalu kita buka juga dokumen hex itu di notepad kita atau text editor. Lalu kita Ctrl A ya untuk copy, Ctrl C, Ctrl A untuk blok ya, Ctrl C untuk copy. Kemudian kita kembali ke layar Microsoft Visual Basic. Di sheet general ini kita klik Ctrl paste ya, Ctrl V. Nah, setelah kita mengkopikan bahasa Visual Basic untuk konversi bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal, maka di sini muncul hex 2DECFL procedure ya. Oke, setelah selesai kita bisa menutupnya ya. Dan kemudian untuk mengecek apakah sudah file Excel kita sudah mempunyai fungsi ini, kita tinggal klik sama dengan hex, dan kita lihat di sini ada hex 2DECFL sudah terinput ya. Artinya sudah oke file ini untuk melakukan konversi. Nah, langkah kita berikutnya adalah kita buka dulu data yang sudah kita simpan dengan cara di menu data, get external data, dan karena data kita tadi dalam bentuk teks ya, kita pilih from text ya. Lalu kita cari posisinya tadi berada di download ya. Kita ambil, terus kita import. Nah, sekarang kan kita sudah bisa melihat data kita ya. Ada data view di sini, preview. Kemudian kita klik next ya. Nah, di sini kita klik next lagi. Lalu kita perlu blok datanya dengan shift klik kiri ya. Shift klik kiri, blok.
Kemudian kita pilih klik teks. Kenapa tujuannya? Supaya terbuka dalam teks, karena di sini ada misalnya kolom yang berisi datanya 00 ya, 04. Nah, supaya nolnya keluar ya, perlu kita klik teks, text, baru kita finish. Nah, kemudian ditanya di mana kita mau taruh, kita taruh juga di A2, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat sekarang data kita sudah keluar ya. Data itu sendiri berada di kolom di baris ketiga, baris kelima, sementara baris kedua, baris keempat itu adalah floating slave ya. Responnya itu sendiri adalah yang di baris ganjil. Nah, untuk ini kita tidak membutuhkan baris kedua, 4, 6 dan seterusnya, tapi kita membutuhkan baris ketiga, 5, 7 dan seterusnya ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memilih data yang diperlukan saja ya. Di sini kita bisa dengan mudah memfilter dulu ya dengan mengetik sama dengan mode ya. Buka kurung row, buka kurung tutup kurung, titik koma, karena ada 2 yang mau kita select, kita ketik 2. Jadi kemudian kita enter. Nah, keluar hasilnya. Kita tarik ke bawah sampai habis data ya, lumayan banyak datanya. Oke, kita sampai baris 2237 ya. Kita lepas. Nah, kita lihat di sini karena kita buat dia ke mode row 2, maka dia dipisahkan dengan 0101. Nah, dalam hal ini kita mau membuang yang baris dengan kode 0 dan kita mau menggunakan yang baris dengan kode 1 saja ya. Kita select. Nah, jadi kita klik dulu filter. Kemudian kita klik tanda panah ya. Kita munculkan yang 0 ya. Jadi kita checklist yang 1. Oke, nampak di sini yang 0-nya muncul ya. Terselect ya. Jadi baris genap saja yang muncul dan mau kita hapus. Bagaimana cara menghapus? Kita bawa kursor ke segitiga di ujung, kita klik kanan ya. Klik kanan, kemudian kita klik delete. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang seluruh data yang berkode awal tadi 0 sudah terdelete ya. Jadi kita insert kembali untuk ada kolom headnya. Nah, tinggallah baris yang kita inginkan tadi yang berisi respon ya. Kemudian kolom ini yang sudah membantu bisa kita hapus kembali. Nah, sekarang yang mau kita baca sebagai data itu adalah kolom DEFG. Hanya kolom DEFG ya. Dibaca kasih warna. Nah, bagaimana cara kita membaca bilangan heksadesimal 8 digit ini ya ke dalam desimal? Pertama-tama kita harus kumpulkan dia dalam satu sel. Katakanlah kita taruh dia di L ya. Bagaimana caranya? Caranya kita masukkan rumus baru untuk menggabungkan isi daripada kolom D, E, F, dan G ya, dengan rumusnya sama dengan lower, buka kurung, concatenate ya, concatenate, kemudian kita buka lagi kurung, kita klik ini ya, titik koma, E, titik koma, F, titik koma, G, titik koma. Oke, tutup kurung ya. Enter. Nah, kita lihat di sini kita sudah berhasil menggabungkan dengan rumus lower, concatenate D2, E2, F2, G2, tergabunglah 436E000 ya. Nah, ini adalah bilangan heksadesimalnya. Nah, ini sangat mudah. Kita tinggal tarik ke bawah ya.
bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya ya. Nah, kemudian untuk mengubahnya, jadi ini adalah heksadesimal ya, iradiasi surya. Ini iradiasi surya. Nah, kemudian kita mau bawa dia ke dalam desimal ya, desimal dengan satuannya itu adalah watt per meter kuadrat ya. Nah, kita pakailah rumus tadi sama dengan hex yang ini. Nah, oke, keluarlah nilainya ya. Jadi karena sudah sekalian, kita tinggal klik aja ke bawah. Hop, kelewatan. Yep. Nah, sampai di sini lah kita sudah dapatkan datanya. Data iradiasi surya sepanjang pengamatan ya. Nah, kemudian kita perlu lagi 2 sel yang kita rubah formatnya menjadi time ya. Time, kemudian kita klik format juga, format sel ya. Kita pilih yang ini, jam, menit, dan detik ya. Kemudian kita tahu bahwa data kita dicatat tadi per 30 detik ya intervalnya. Sehingga kita buat di sini 00 00 30 gitu ya. Nah, lihat di data pengamatan kalian jam berapa dimulai pengamatan. Katakanlah jam 8 ya. Pada jam 8 tepat kita mulai pengamatan. Di kolom ini kita buat ini interval ya. Intervalnya ya tadi, interval dalam 30 detik. Di sini jam amatan. Jam amatan ya. Nah, di kolom ini kita isikan intervalnya sampai ke bawah. Ke bawah. Main banyak ya sampai sini. Ini sama. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus penambahan biasa, yaitu jam ini ditambah dengan jam di sini. Nah, kita tarik ke bawah. Maka kita sudah punya sekarang ring waktu pengamatan data ya. Nah, oke. Pak, di sini kita melakukan pengamatan dari jam 8 pagi sampai jam 17 ya. Oke. Inilah data radiasi ya. Mudah-mudahan kemudian tinggal dianalisis datanya atau dibuat grafik berdasarkan data yang sudah diperoleh ya. Demikian kiranya panduan yang saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.